kajian nomor 454, indahnya saat yang teduh. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan Allah Sang Pencipta, Yesus Kristus yang kita nantikan dan Roh Kudus yang memperbaharui gerejanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Nats yang membimbing kita di dalam kebaktian saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian nats yang membimbing kita melakukan kirim jemaat 410 ayat yang pertama. Tuhan memberi
sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala ucapan syukur kami boleh naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, buat kasih setia dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami hingga selama seminggu lamanya kami boleh berkarya. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami boleh datang dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, kami akan diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Namun kami sadar kami adalah orang-orang yang terbatas. Karena itu kami mohon bila Roh Kudus dan Allah sendiri yang memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, supaya ketika kami boleh membaca dan ketika kami merenungkan sabda-Mu ya Tuhan, kami boleh dapat memahaminya, dan firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh dapat menerapkannya dalam keseharian kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu yang boleh merenungkan firman-Mu bagi kami pada hari ini, biarlah Allah sendiri yang memberkati, agar ketika firman-Mu diperdengarkan bagi kami, Roh Kudus Allah sendiri yang boleh melawannya ya Tuhan. Datang dan berfirman kepada kami ya Tuhan, karena kami boleh siap untuk mendengar sabda-Mu. Amin. Firman kita terambil di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 hingga ayat yang ke-19. 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 hingga ayat yang ke-19 dengan perikop nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, padamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah, bagi nama-Mu yang kudus, adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punyamu-lah segala-galanya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan.
Demikian sabda Tuhan. Kasih Tuhan tak ada habisnya, cinta Tuhan tak ada batasnya. Setiap hari, setiap waktu, tak pernah berhenti. Hangat bagaikan mentari pagi, sejuk bagaikan rembulan malam. Tulus kasih-Mu tak dapat dibayar dengan apapun. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Allahku, terpuji nama-Mu di atas puji-pujian. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Allahku, besarlah nama-Mu sekarang dan selamanya. Hangat bagaikan mentari pagi, sejuk bagaikan rembulan malam. Tulus kasih-Mu tak dapat dibayar dengan apapun. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Allahku, terpuji nama-Mu di atas puji-pujian. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Allahku, besarlah nama-Mu sekarang dan selamanya. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Allahku, terpuji nama-Mu di atas puji-pujian. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Allahku, besarlah nama-Mu sekarang dan selamanya. Besarlah nama-Mu sekarang dan selamanya. Saudari yang terkasih dan Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini kita ada dalam perenungan bersama dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 10 hingga ayat yang ke-19. Majelis Sinode Gemit menetapkan tema pembacaan ini yaitu sikap dalam memberi. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kata persembahan ketong semua pasti sering dengar. Atau kata ngomong persembahan, ketong semua selalu buat yang dia nama persembahan. Kalau ketong buka di kamus besar bahasa Indonesia, persembahan itu berarti sebuah hadiah atau pemberian kepada seseorang atau sesuatu yang kita rasa dia terhormat. Jadi persembahan hanya ketong berikan kepada seseorang yang ketong rasa di posisi di atas ketong. Jadi ketika ketong memberi persembahan itu berarti ketong menghormati pihak yang ketong beri itu persembahan. Ketong melakukan penghormatan, ketong melakukan pengabdian kepada sesuatu yang ketong rasa dia lebih kuat. Pertanyaan bagi kita adalah,
apakah persembahan yang ketong berikan itu sudah melalui sikap hidup yang benar atau tidak. Ketong semua bisa saja memberikan persembahan, tetapi apa yang dalam ketong pikiran dan hati ketika ketong memberikan itu persembahan? Sudahkah ketong memberi persembahan dengan benar atau tidak? Sudahkah ketong memberikan sesuatu kepada Tuhan itu dengan benar atau tidak? Ini bukan masalah besar kecil, banyak sedikit, tetapi ketong otak dan hati ketika memberi persembahan, sudahkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau tidak? Pembacaan kita hari ini berbicara tentang apa yang menjadi penting ketika ketong memberi bagi Tuhan. Paling tidak pembacaan ini bercerita tentang Daud yang menaikkan doanya kepada Tuhan. Ayat 10 sampai ayat 13 itu ada dasar pujian Daud kepada Allah. Daud bilang bahwa apa yang dia punya sebagai seorang raja itu adalah kelimpahan yang Tuhan berikan. Jadi dia sadar bahwa dia posisi sebagai raja Israel itu adalah dari Allah yang memberikan segalanya bagi dia. Lalu di ayat 14 hingga ayat 17 itu dia berbicara tentang bagaimana orang Israel itu yang dia pimpin harus sadar untuk memberi secara tulus kepada Tuhan Allah. Itu ada di ayat 14 sampai ayat yang ke-17 sampai kepada ayat 15 sampai 19 itu Daud berbicara tentang bagaimana memberi dengan tulus untuk menjadi kesadaran dalam diri bahwa manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sehingga manusia perlu belajar untuk mengakui bahwa Tuhan Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Dan Tuhan Allah menjadi sumber sehingga Tuhan Allah menjadi pihak yang perlu diagungkan, dan ketika memberi itu perlu dengan tulus kepada Tuhan Allah. Itu ada dalam pembacaan kita. Kalau kita buka pembacaan sebelum itu ada bicara tentang bagaimana pembangunan bait suci, tentang bagaimana Daud berbicara tentang ketika memberi bagi Tuhan Allah, sikap yang benar kepada Tuhan ketika memberi itu bagaimana. Bapak Mama sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Daud secara sederhana mau mengajarkan bagi kita bahwa yang paling utama manusia perlu sadar bahwa Tuhanlah sumber segala berkat dalam ketong hidup. Tuhan dengan dia pun kasih memelihara ketong dan memberikan ketong berbagai berkat dalam hidup. Bukan hanya berkat materi, tapi kesehatan, kekuatan dalam segala keadaan. Tuhan masih memelihara ketong hidup. Kalau ketong mau jujur mengakui bahwa satu minggu ada 7 hari, sonde semua hari ketong dekat dengan Tuhan. Satu minggu ada 7 hari, ada banyak hari ketong jauh dari Tuhan. Ada banyak hari ketong tidak beribadah, tidak berdoa kepada Tuhan. Coba bayangkan kalau Tuhan membalas seturut dengan apa yang ketong buat. Hari Senin ketong berdoa, Selasa berdoa, hari Selasa Tuhan kasih habis ketong pun apa sih. Ketong langsung mati itu hari. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya yang besar tetap mengasihi, tetap setia walau ketong manusia tidak setia. Tuhan tetap memberikan ketong berkat dalam kehidupan walaupun ketong manusia kadang jauh daripada Tuhan. Itu karena Tuhan pun kasih yang kekal. Karena itu sebagaimana Daud sadar bahwa Tuhan sumber segala berkat, ketong juga perlu sadar bahwa Tuhan sumber segala berkat. Sehingga ketika ketong ada dalam hidup, ketong perlu betul-betul mensyukuri berbagai berkat yang Tuhan berikan dalam hidup. Sehingga ketika Daud berbicara bagi bangsa Israel, dia pun pujian bagi Tuhan Allah itu didasarkan bahwa dia menyadari bahwa Tuhan Allah adalah sumber berkat. Sehingga manusia perlu betul-betul mengembalikan pujian, penyembahan, bahkan memberi persembahan dengan sikap hidup yang benar kepada Tuhan Allah. Karena kalau manusia memberi kepada Tuhan dengan pemikiran yang salah, pemikiran yang berbeda. Ada ketong yang
ketika taruh persembahan, taruh natsar di gereja, ketong berharap bahwa ketong tanda kutip membeli sesuatu dari Tuhan. Ketika ketong taruh persembahan di gereja, ketong bilang bahwa ini hari beta dapat berkat, beta taruh di gereja supaya berikut Tuhan kasih beta berkat lebih besar. Ketong bertindak seolah-olah Tuhan kooperasi. Ketong taruh berapa, ya bunga nanti Tuhan kasih kembali. Ketong bertindak seolah-olah ini hari beta dapat 10 juta, beta kasih Tuhan 1 juta, pasti bulan depan beta dapat 11 juta, beta kasih Tuhan 1.100.000, bulan muka beta dapat 12 juta, beta kasih Tuhan 120. Tuhan sambil bukan kooperasi. Ketong memberi bagi Tuhan dari kerelaan diri. Kalau beri bagi Tuhan pakai hitung-hitung lebih susah, nanti tambah dosa. Karena Tuhan memberikan bagi ketong, dia tidak hitung. Tuhan memberi berkat bagi ketong bukan datang di ketong hidup, ketong hitung matematika lalu ketong kasih kembali ke Tuhan supaya bulan muka ketong dapat bunga. Karena memberi bagi Tuhan yang paling penting adalah ketong pun hati memberi dengan tulus. Mau dia hanya 1.000 rupiah tapi beri dengan tulus, dia lebih berharga daripada 1 juta tetapi beri pakai bahitu. Karena semua yang ada di ketong hidup itu berasal dari Tuhan. Kalau ketong memberi bagi Tuhan, mari memberi dengan sikap hidup yang benar. Atau kalau ketong memperlakukan Tuhan sebagai mesin untuk ketong pakai balas dendam, ketong pakai persembahan sebagai debt modus, ini ketong masih banyak yang buat begitu. Contohnya, hari ini beta jatuh motor dan orang yang tabrak beta lari, jadi contoh begitu. Hari Minggu beta di gereja, beta bungkus uang di amplop, beta bein hari, beta taruh natsar di gereja. Lu yang tabrak beta, lu lihat nanti Tuhan balas lu. Atau ini hari ada yang tak salah dan beta bilang hari Minggu beta taruh natsar, lu lihat nanti Tuhan balas lu. Seolah-olah ketong pun natsar bagi Tuhan adalah cara untuk Tuhan balas ketong pun dendam itu orang. Natsar sampai begitu. Tuhan sudah terima ketong pun bayaran untuk eksekusi orang yang ketong benci. Tuhan pun cara kerja seperti itu. Natsar yang ketong berikan bagi Tuhan adalah bentuk ketong pun doa untuk ketong tahu. Selanjutnya Tuhan mau berperkara bagaimana, berperkara kemana, itu Tuhan pun cara. Sungguh sedikit Tuhan buatkan nanti. Kalau beta ada masalah dengan orang, beta mau natsar di gereja, beta Tuhan, beta punya masalah, beserahkan di Tuhan, Tuhan silahkan nanti. Beta tugas mengampuni itu orang yang salah. Habis. Tuhan mau bikin kemana terserah. Sungguh saya bilang Tuhan, beta taruh uang 5.000 nih. Tuhan besok dapat ketemu dia, bangun pagi, putih dia pun telinga, cubit dia pun paha, biar dia bertobat, supaya nanti dia tahu bahwa oh itu hari kita buat salah di Pak Pendeta. Dikte Tuhan terus supaya Tuhan ikut ketong, karena padahal Tuhan lebih tinggi daripada ketong. Atau karena ketong memberi bagi Tuhan dengan cara berikan bagi Tuhan supaya orang tahu ketong memberi bagi Tuhan. Ketong memberikan juga kadang ketong beri bagi Tuhan sebagai bentuk ketong mau supaya Tuhan tahu ketong memberi. Tidak. Persembahan bagi Tuhan adalah bentuk ketong pun diri. Ketong biasa berdoa, Tuhan kami minta Tuhan beri yang terbaik untuk ketong. Tuhan beta minta besok beta dapat berkat. Tuhan beta minta beta anak lulus. Tuhan beta minta beta ujian lulus. Seandainya ketong minta baik-baik begitu semua di Tuhan, minta yang terbaik. Seandainya Tuhan bisa tanya, sudahkah yang terbaik ketong kasih untuk Tuhan? Ketong minta segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan untuk ketong hidup. Kalau Tuhan tanya balik, lu suka kasih yang paling baik di hidup atau tidak? Karena persembahan adalah gambaran ketong diri bagi Tuhan. Persembahan yang tulus, dia lahir dari diri yang tulus. Persembahan yang baik, dia lahir dari hati yang benar.
Sekali lagi, ini bukan tentang dikunjung, sama sekali tidak. Tapi ini tentang karena ketong pu hati, ketong bawa itu. Karena ketong pun diri, ketong bawa itu. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini bersama-sama dengan kau, mari ketong belajar. Mari ketong mengingat bahwa persembahan yang benar adalah memberi diri yang tulus kepada Tuhan. Memberi dengan hati yang benar kepada Tuhan. Mereka mengakhiri dengan baca cerita. Ada baca satu cerita lucu, dia belum begini. Satu hari ada satu pendeta dengan jemaat duduk bercerita. Lalu bercerita itu pendeta omong di jemaat bilang, kalau kotong duduk begini menghayal doi 200 juta jatuh dari langit kasih lu. Kira-kira ini 200 juta lu dikasih. Ini jemaat bilang, beta duduk dan bapak jadi 200 juta berapa bapak? 100 bekasih di gereja, 100 beta dapat. Nanti pendeta omongan, nah kalau seandainya duduk begini lu dapat rumah 2. Ini jemaat tanya, rumah besar kok kicik pak? Betul, rumah besar. Dua-dua besar, sama besar. Jemaat yang nah satu jadi rumah pendeta, satu jadi betul rumah. Lalu itu bapak pendeta lanjut, dia bilang, nah begini, adikku sepatu jadi bapak pendeta ngomong jemaat, adikku sepatu bagus, bapak lihat ada 2. Minggu lalu pakai warna putih, ini minggu pakai warna hitam. Bapak minta 1 bisa bersama. Ini jemaatnya, bapak itu hanya itu 2 saja. Beta kalau pakai 1 nanti cuci 1 minggu muka beta sudah bisa pergi gereja deh. Nanti kalau beta dapat 3 baru bapak dapat 1. Nah itu bapak pendeta bilang, memang begitu so. Kadang ketong bisa omong, ketong bisa bikin ini, bikin itu, kasih ini, kasih itu, waktu itu barang sampai anak. Tapi dia pun cerita berbeda ketika ketong harus memberi bagi Tuhan apa yang ada di ketong. Ketong bisa omong, bapak beta mau bikin begini, beta mau bikin begini, beta mau kasih ini di Tuhan. Omong sah karena itu barang sama ada. Tapi kalau itu barang ada, masihkah Tuhan ketong taruh di perhitungan? Masihkah Tuhan ketong pakai untuk ada dalam ketong pikiran? Ingat, jangan berhitung dengan Tuhan, karena Tuhan sudah pernah berhitung dengan ketong. Selamat mengenal, Tuhan memberkati. Amin. Dapat ku lakukan, apakah dapat ku perbuat selama masih bekerja dalam hidupku di dalam dunia ini? Pernahkah kau mengucap syukur? Pernahkah kau puji namanya? Oh, di mana kesadaranmu, hai umat manusia? Bersyukurlah senantiasa kepadanya. Oh, di mana kesadaranmu, hai umat manusia? Bersyukurlah senantiasa padanya. Oh, di mana kesadaranmu, hai umat manusia? Bersyukurlah senantiasa kepadanya. Oh, di mana kesadaranmu, hai umat manusia? Bersyukurlah senantiasa padanya. Bersyukurlah senantiasa padanya.
terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal dan menyertai saudara-saudari sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada bersama-sama dalam keabamu dan puji kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan kembali ke dalam tugas pelayanan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami. Kami mohon Tuhan untuk sertai kami, sertailah semua jemaat-Mu yang hadir hari ini dengan berkat-berkat-Mu, agar kami semua berkati oleh Engkau Tuhan. Ampuni dosa salah kami dalam nama Tuhan